Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Resca Bayu yang akan terus membagikan informasi yang menarik serta unik berdasarkan fakta dan data di segala ilmu. Oke, untuk kali ini saya coba berbagi prediksi soal ya. Prediksi soal wawancara untuk tes P3K jabatan guru ya, jabatan fungsional guru. Jadi ini hanya berupa prediksi, kemungkinan besar soal wawancara yang keluar kurang lebih seperti ini. Tidak ada jaminan akan sama persis, namun setidaknya kita bisa belajar bersama mengenai soal wawancara yang bisa saja keluar. Untuk diketahui bahwasannya wawancara bukan pertanyaan yang dilakukan dengan tanya jawab antar satu orang dengan orang yang lain gitu, tetapi wawancaranya lebih kepada soal, tipikal soal yang menanyakan pendapat. Namun meski pendapat orang memiliki perspektif yang berbeda, tetapi ada baiknya kita menyamakan konsep yang diinginkan pemerintah, karakter dari seorang ASN guru yang diinginkan itu seperti apa. Nah, kita belajar bareng-bareng. Oke ya, langsung saja. Di sini ada nomor 1. Jika ada pertanyaan seperti ini, apa motivasi Anda menjadi P3K? Jawaban terbaik adalah saya ingin menjadi pegawai P3K agar 1. Ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Nah, ini ya, bisa di screenshot oleh kalian untuk dipelajari. Oke ya, ini nomor 1. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya juga seperti itu. Oke, next, nomor 2. Apa motivasi Anda menjadi guru? Nah, ini jawaban terbaiknya adalah ya usahakan juga sesuai dengan hati nurani ya, usahakan. Tapi inilah yang karakter yang diinginkan pemerintah. Jawabannya, menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat. Ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan bangsa. Nah, itu ya. Kalau kalian tidak menjiwai menjadi seorang guru, motivasinya tidak seperti yang ditulis di sini, ya akan sangat sulit. Misalkan motivasi Anda menjadi guru supaya sertifikasi duitnya banyak, kan itu tidak masuk akal untuk menjadi jawaban terbaik sebagai ASN yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, nomor berikutnya. Di sini nomor 3 tulisannya. Nah, di sini apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Nah, untuk jawaban terbaiknya adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia karena bagi saya guru profesional adalah guru yang siap menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik di mana saja, pada siapa saja untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa. Nah ya, jadi kalau jawaban yang terbaik kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Tidak siap karena saya hanya bersedia mengajar di daerah perkotaan misalkan. Nah, ini akan berbeda jawabannya karena pemerintah menginginkan karakter ASN yang siap menjalankan apapun tugas dan perintahnya. Selagi itu masuk akal ya dijalankan saja. Memang permasalahan negara kita adalah tidak rata ya, tidak ratanya distribusi pegawai PNS guru yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Begitu diterima pindah ke daerah yang perkotaan, dia tidak mau daerah terpencil. Nah, ini makanya dijalankan program P3K supaya bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Oke ya, next. Nomor 4. Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya? Nah, di sini jawaban terbaik adalah seorang pendidik sudah pasti mengajar. Namun,
Seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, yaitu mengajar dan mendidik. Nah, ini seorang guru tentu saja ya, atau mahasiswa FKIP ini harusnya paham. Orang-orang yang sekolah di sekolah keguruan tentu paham dengan konsep seorang guru yang dituntut oleh pemerintah itu adalah seorang guru yang mampu mengajar dan juga mendidik. Nah, saat ini pandemi benar-benar guru penuh tantangan ya. Tantangan menghadapi masalah-masalah yang terjadi pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kemampuan mengajarnya diuji dengan dunia digital, kemudian proses mendidiknya yang sulit karena dari jarak jauh, orang tuanya yang diuji untuk mendidik anaknya, dan ternyata responnya banyak orang tua yang sangat sulit mendidik anaknya. Nah, ini kemampuan yang sangat mulia yang bisa membantu anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter begitu. Oke ya. Ini untuk pertanyaan nomor 4. Jawabannya juga seperti itu. Next. Wah, ini nomornya melangkah ya, karena saya juga ada screenshot gambar. Oke, langsung saja dari baca. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN? Jawaban terbaiknya adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ini jadi kalau ada pertanyaan nih yang di atas, pendapat Anda tentang profesionalisme ASN, nah jawabannya adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN meliputi punya kemampuan manajerial, punya kemampuan kompetensi teknis, dan punya kemampuan atau kompetensi sosiokultural. Nah, ini ya. 3 hal ini, 3 aspek ini yang dituntut dari pemerintah untuk bisa menghasilkan ASN yang berkualitas. Makanya untuk calon P3K ya, calon peserta P3K, pelajari 3 aspek ini, insya Allah bisa lulus. Kemudian soal berikutnya, di sini nomor 7 tulisannya. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya dalam pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Nah, di sini jawaban yang terbaik adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi terhadap pekerjaan saya adalah saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Saya juga akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik saya, mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini ya. Cukup panjang jawabannya, bisa di screenshot untuk dihafalkan. Oke, next. Mundur ya nomornya ya. Oke, nomor 6 di sini tulisannya, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Jawaban terbaik, saya bersedia ditempatkan di mana saja. Karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Nah, ini jawaban terbaik yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Ya. Next, di sini nomor 5 tulisannya. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Jawaban terbaik dari pertanyaan wawancara itu, guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Gitu ya. Ya.
nampaknya sudah selesai kita belajar tentang prediksi soal wawancara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, serta bantu share video ini ke semua teman kalian. Nomor WA-nya nomor apa lagi? Share ke Telegram teman kalian, ke grup-grup teman kalian yang ada. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi belajar kita semua dan bisa diterima. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam segala ilmu, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.